Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Farma Fitriani dengan NIM 056 Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yang dimana ada sebuah kasus, ada sebuah soal. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Buatlah satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Untuk yang terakhir, buatlah 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi, kita ditugaskan untuk membuat struktur jaringan pada gambar tersebut. Untuk langkah-langkahnya, kita akan untuk langkah-langkahnya, baik, untuk mengerjakan tugas tersebut, mari kita lihat video berikutnya. Baik, untuk menyelesaikan tugas tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menyiapkan perangkat yang diperlukan, yaitu 1 switch 2960 dan 4 PC, PC 0, PC 1, PC 0, dan PC 3. Nah, untuk semua perangkat ini dihubungkan melalui kabel kopor straight through. Nah, untuk perangkat-perangkatnya kita siapkan dulu. Untuk langkah selanjutnya, kita menyambungkan setiap PC ke switch dengan port PC 0 terhubung dengan fast Ethernet 0 ke switch VA01. Untuk PC 1 dari fast Ethernet 0 ke FA02. Untuk PC 2 dari fast Ethernet ke FA03. Nah, untuk PC 3-nya dari fast Ethernet 0 ke FA04. Nah, untuk langkahnya kita percepat aja ya teman-teman ya. Setelah semua terhubung, kita beri alamat IP dalam satu jaringan, yaitu jaringan 192.168.1.0/24. Untuk PC 0-nya kita mulai dari 10, yaitu 192.168.1.110. Untuk PC 1-nya 192.168.1.11. Untuk PC 2-nya kita gunakan 192.168.1.1.12. Untuk PC 3-nya 192.168.1.13. Nah, untuk subnet yang digunakan adalah 255.255.255.0. Karena belum ada router, jadi gateway-nya tidak kita perlukan. Oke. Untuk yang pertama
pertama kita menyiapkan perangkat yang diperlukan, yaitu switch dan 4 PC. Perangkat ini dihubungkan menggunakan kabel. Nah, setelah terhubung masing-masing dalam melakukan pengujian koneksivitas dari PC 0, kita membuka command prompt dan menjalankan perintah ping. Untuk tahap terakhirnya adalah kita melakukan pengujian koneksi dari PC 0, yaitu kita bisa membuka CMD terlebih dahulu dan menjalankan perintah ping 192.168.1.11 untuk menguji koneksi ke PC 1. Nah, untuk PC 2, PC 3, PC 4 kita bisa lakukan seperti PC 1. Dan jika halaman default muncul, oke, baik. Untuk tugas bagian A nya kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian B. Untuk bagian B sendiri, kita harus menambahkan sebuah server HTTP agar seluruh PC dapat melakukan akses web. Pertama yaitu kita bisa menambahkan satu perangkat server, yaitu server 0. Oke, kita eksekusi dulu. Nah, untuk ketika server itu sudah berhasil ditambahkan, kita menghubungkan ke dalam switch melalui koneksi fast internet 0 pada server 0 menuju port FA05 pada switch tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP pada server. Pada menu desktop IP configuration, kita mengatur alamat IP server 0 menjadi 192.168.1.20 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, karena masih berada di jaringan yang sama, jadi untuk konfigurasi tambahan seperti gateway itu belum kita perlukan. Selesai di setting, kita mengaktifkan layanan web. Caranya dengan membuka menu service yaitu HTTP, kemudian memastikan status layanan berada pada posisi online. Selanjutnya dari PT0 kita mengetik pendil.com. Oke, sudah kita atur. Kita on-kan dulu untuk HTTP-nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menguji server dapat diakses atau tidaknya, kita menggunakan salah satu PC. Misalnya kita menggunakan PC 1. Dari menu desktop, kita membuka web browser lalu memasukkan alamat. Untuk alamatnya yaitu sebentar. Halo Kak Feni. Untuk alamatnya kita yaitu 192.168.1.20. Oke, jika halaman default web server sudah muncul, berarti untuk akses HTTP kita sudah berhasil. Nah, untuk pengujian ini juga bisa dilakukan dari semua PC untuk memastikan konektivitas tersebut berjalan dengan baik.
Untuk selanjutnya, pada bagian C, kita bisa menambah dukungan DNS agar seluruh PC dapat mengakses web server menggunakan nama domain, bukan hanya alamat IP. Oke. Langkah pertama yaitu kita bisa menggunakan dua server 0 sebagai HTTP dan server 1 sebagai DNS. Nah, untuk server DNS kemudian kita hubungkan ke switch melalui koneksi dari fast Ethernet pada server 1 menuju port FA06 pada switch. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi IP untuk server 1 pada menu desktop, IP configuration. Alamat IP server DNS diatur menjadi 192.168.1.30 dan subnet mask 255.255.255.0. Baik, untuk selanjutnya setelah IP konfigurasi, kita mengaktifkan layanan DNS dan membuka menu service DNS, lalu mengubah status menjadi on. Oke. Nah, untuk bagian record DNS tersebut, kita menambahkan dua domain, yaitu ilkom.com dan pendidikan.com. Yang keduanya itu diarahkan ke alamat IP server HTTP
yaitu 192.168.1.320. Untuk setiap recordnya ditambahkan dengan mengklik tombol add. Oke. Nah, agar PC dapat memanfaatkan layanan DNS, kita perlu mengatur parameter DNS pada seluruh PC. Untuk setiap PC-nya diberi alamat DNS yang sama, yaitu 192.168.1.30 tanpa mengubah konfigurasi IP lainnya. Oke, contohnya yaitu pada PC 0, DNS server diisi dengan 192.168.1.30. Oke. Untuk pengujian ini kita bisa melakukan dari beberapa PC. Dari PC 1 kita bisa untuk membuka web browser lalu mengetik ilkom.com. Jika halaman web server sudah muncul, selanjutnya PC 0 kita mengetik pendilkom.com, dan ketika hasilnya tetap harus sama, menampilkan halaman web yang sama karena kedua domain mengarah ke server HTTP yang sama. Oke.
Baik, untuk bagian C-nya kita sudah berhasil diselesaikan. Oke, untuk setelah seluruh konfigurasi selesai, kita bisa melakukan pengujian untuk memastikan jaringan server HTTP dan server DNS berfungsi dengan baik. Makanya yaitu kita melakukan uji koneksivitas antara PC. Dari PC 0, kita membuka CMD dan menjalankan perintah yang akan saya tulis. Kalau Kak Vicky di etalase nomor 2 ketika konfigurasi benar, PC 0 harus menerima reply dari PC 1. Kedua, kita melakukan pengujian sebaliknya. Dari PC 1 kita menjalankan Kantornya gede ya Kak ya, dari kurang ping 192.168.1.10. Untuk hasilnya juga harus menampilkan reply untuk menandakan komunitas dua arah antar PC berjalan normal. Untuk yang ketiga, yaitu kita menguji akses web melalui DNS dari PC 1. Kita membuka browser dan memasukkan alamat HTTP. Jadi kalau benar langsung aja diambil ya. ilcom. Ketika DNS dan server HTTP berfungsi dengan baik, halaman web seharusnya tampil. Nah, untuk terakhir dari PC 0, kita membuka browser dan mengetik http pendilcom.com. Oke. Walaupun menggunakan nama domain berbeda, namun halaman yang muncul harus tetap sama karena kedua domain diarahkan ke server HTTP yang sama juga. Oke, untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer sudah terselesaikan. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.